warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Oktavianda, NPM C02101 dari Prodi Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Rizwan MPD. Saya akan menjelaskan materi tentang Total Quality Management dengan submateri A. Konsep dasar Total Quality Management atau TQM. B. Pengertian Total Quality Management. C. Pemikir-pemikir Total Quality Management. D. Implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. E. Gelar Total Quality Management. F. Hambatan implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. G. Filosofi baru. A. Konsep dasar Total Quality Management atau TQM. Total Quality Management TQM merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait perwujudan mutu dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Pada awalnya Total Quality Management TQM berasal dari dunia bisnis dan diterapkan khusus pada dunia perusahaan saja, tetapi seiring berjalannya waktu, Total Quality Management TQM juga diterapkan dalam dunia pendidikan atau sekolah. B. Pengertian Total Quality Management TQM. Menurut Salis tahun 2008 halaman 73, Total Quality Management atau yang disingkat dengan TQM adalah sebuah filosofi tentang perbaikan secara terus-menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelanggannya saat ini dan untuk masa yang akan datang. TQM adalah suatu keinginan untuk selalu mencoba mengerjakan segala sesuatu dengan selalu baik sejak awal. Salah satu konsep dasar Total Quality Management TQM dalam pendidikan adalah konsep tim, artinya para anggota organisasi pendidikan dan satuan pendidikan bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk satu tujuan yang ditetapkan dengan fokus kualitas pelangganan pelajar yang berimplikasi pada kualitas lulusan sebagai produk dari pendidikan. Tim Total Quality Management TQM, pelanggan internal, guru, dan staf personal lainnya, institusi pendidikan, pelanggan eksternal, serta didik, orang tua, pemerintah, dan lainnya. Menurut Morgan dan Murgatroyd tahun 1993, suksesnya implementasi Total Quality Management TQM di lembaga pendidikan didasarkan pada 5 kunci, yaitu visi atau vision, strategi dan tujuan strategi and goals. 3. Tim atau tim, alat atau tools, dan 3 Cs of management yang meliputi budaya, kultur, komitmen, dan komunikasi, communication. Visi merupakan ide yang ingin dicapai suatu lembaga yang bersifat abstrak dan merupakan cerminan masa depan. Sedangkan strategi adalah program luas untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi. Tujuan merupakan sasaran yang diusahakan oleh lembaga sekolah. Tim adalah kumpulan orang-orang yang saling berinteraksi dan mempengaruhi untuk menuju sasaran yang sama. Alat adalah sarana fisik yang berfungsi untuk memecahkan persoalan yang ada. Sedangkan 3Cs of TQM merupakan aturan-aturan, asumsi-asumsi, dan nilai implisit yang menyatukan lembaga atau organisasi. C. Pemikir Total Quality Management TQM. 1. W. Edward Deming tahun 1990 sampai 1993. Yang kedua, G.M. Duran 1904 sampai 2008. Yang ketiga, Armand E. Feigenbaum 1992. 4. Philip D. Crosby tahun 1926 sampai 2001. Sukses yang telah diraih oleh para ahli dalam bidang ekonomi tersebut banyak mengilhami para ahli dalam bidang pendidikan untuk menerapkan manajemen itu berdasarkan konsep-konsep tokoh tersebut walaupun melalui adaptasi teori. Dia implementasi Total Quality Management TQM di lembaga pendidikan. Itu dapat diukur dari kepuasan pelanggan atau pengguna pendidikan. Beranjak dari hal tersebut, menurut Zahro tahun 2013 halaman 93, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi
Total Quality Management (TQM) dalam lembaga pendidikan, yaitu sebagai berikut. 1. Adanya perbaikan secara terus-menerus continuous improvement. 2. Adanya standar mutu. Adanya standar ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan mutu. Yang ketiga, adanya perubahan budaya atau kultur, change of culture. Pada tahap ini, lembaga pendidikan harus pandai-pandai memilah budaya yang baik dan tidak untuk lembaga pendidikannya. Yang keempat, adanya perubahan organisasi. Organisasi harus diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan. Semua anggota harus aktif dalam melakukan peningkatan mutu. Dan yang kelima, adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum dalam TQM: leadership, budaya kerja, aturan organisasi, sistem reward, dan rekrutmen dan pelatihan. Pilar Total Quality Management (TQM): proses, organisasi produk, komitmen, dan pemimpin. Hambatan implementasi Total Quality Management (TQM) di lembaga pendidikan. Menurut Salis, tahun 2008, halaman 89, kendala yang harus diatasi ketika memperkenalkan TQM adalah kerja keras dan waktu. Karena jika dua hal tersebut tidak berjalan dengan baik, maka perjalanan mekanisme kerja itu akan terhambat. TQM membutuhkan mental juara yang mampu menghadapi tantangan dan perubahan dalam pendidikan. TQM mengharuskan kesetiaan jangka panjang staf senior terhadap intuisi. Karena tidak tertutup, kemungkinan manajemen senior sendiri bisa menjadi problem. Kekhawatiran manajer senior dalam mengadopsi metode dan pendekatan yang baru adalah kendala utamanya. Hal ini merupakan rintangan atau kendala yang sangat serius. Ketika manajer senior tidak mampu mendukung TQM, maka sangat kecil kemungkinan orang lain di organisasi tersebut akan mampu melaksanakannya. Setidaknya terdapat dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Menurut Zahroh, tahun 2013, halaman 100, antara lain sebagai berikut. 1. Strategi pembangunan lebih bersifat input oriented. Yang kedua, pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Permasalahan yang terjadi dalam bidang pendidikan di atas menjadi fenomena yang melekat dengan lembaga pendidikan. Kesulitan mewujudkan manajemen mutu dalam lembaga pendidikan, yaitu pelanggan pendidikan ikut memerankan peran penting dalam mutu pelajarnya. Oleh karena itu, manajemen mutu juga perlu diterapkan dalam kelas-kelas pembelajaran. Penyusunan feedback dengan mengadakan evaluasi setiap siswa sangat penting untuk proses pembentukan quality assurance atau jaminan mutu. Menurut Makbuloh, tahun 2011, halaman 44. Filosofi baru. Menurut Prawiro Sentono, tahun 2007, halaman 10, dalam bukunya yang berjudul Filosofi Baru tentang manajemen mutu terpadu, bahwa para manajer atau pemimpin harus membuat produk dengan mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuannya agar produk yang dibuat dapat dipakai dalam masyarakat, karena produk mempunyai mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dasar dari filosofi mutu produk mempunyai beberapa prinsip sebagai berikut. 1. Tidak ada pendekatan tunggal untuk memecahkan masalah mutu produk dalam organisasi. Yang kedua, produk bermutu prima hanya dihasilkan oleh organisasi yang mempunyai struktur organisasi yang baik, proses produksi yang andal, dan manajemen pembelian bahan baku yang juga sangat baik. Penerapan total quality management dipermudah oleh beberapa piranti yang sering disebut alat TQM. Hal ini membantu kita menganalisis dan mengerti masalah-masalah serta membantu membuat perencanaan. Ini beberapa alur